Oke, ketemu lagi dengan channel Takut itu. Apa lagi nih yang kita mau bahas ya? Ada bahasan-bahasan yang pasti selalu menarik yang akan eh, terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman kantor itu yang lagi melihat yang ini hari ini gitu ya. Jadi disimak baik-baik apa nanti yang akan disampaikan Mas Riko. Oke, halo Mas Riko. Halo. Ya, eh, kita bahas masalah keberlimpahan gitu ya. Dari video-video sebelumnya kan ngomongin soal bisnis, soal bagaimana menjadi berlimpah. Cuman berlimpah ini kan banyak sekali hal-hal yang di luar sana. Mungkin teman-teman juga akan berpikir bahwa berlimpah itu diidentifikasi dengan nominal tertentu. Gitu. Nah, kalau buat pengalaman saya yang kemarin-kemarin dari hasil pembelajaran yang saya terima dari Mas Iko, yang saya praktekkan, kan, keberlimpahan itu sendiri adalah pada saat kita penuh dengan rasa syukur, menerima apa adanya setiap hal yang datang. Meskipun teman-teman pada saat ini kondisi yang terjadi dalam kehidupan saya itu belum seperti apa yang ada di kepala saya. Bisnis yang jalannya yang jet langsung naik gitu ya, dengan kondisi keuangan yang bermiliar-miliar, belum sampai seperti itu. Jadi apa sih menurut pandangan Mas Riko sendiri mengenai keberlimpahan? Kalau buat saya tadi kan itu ya. Jadi buat saya adalah berlimpah saat ini. Saya bersyukur dengan kondisi, saya bisa makan makanan enak, hati saya damai gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan tertentu itu bisa tercukupi gitu ya. Itu buat saya. Nah sekarang untuk meluruskan pandangan-pandangan yang ada di luar sana supaya nggak bengkok dan terlalu mengejar sesuatu. Kan capek ya. Saya maunya di ujung sana gitu. Sedangkan di sini itu kita sudah tercukupi gitu. Sudah bisa dengan disyukuri, bisa dinikmati gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mengejar sesuatu yang di luar jangkauan kita gitu ya, sama kayak handphone gitu kan, sinyalnya pasti ya wis naik turun dan akhirnya akan hilang gitu, dan pada akhirnya kita akan kehabisan tenaga, capek, desperate gitu ya, kecewa, dan bukan berarti terus akhirnya juga akan terjadi hal-hal yang banyak hal yang tidak diinginkan di diri dan sebagainya seperti media sosial. Monggo Mas Niko. Nah gini, jadi keberlimpahan itu kalau mau kita definisikan, lebih mudahnya adalah aliran keluar masuk yang seimbang atau bahkan berlebih. Ketika aliran pendapatannya lebih daripada pengeluaran, itu sudah bisa dikatakan berlimpah, bener nggak? Ya. Ya kan? Nah, berlimpah adalah artinya adalah aliran yang terus menerus. Jadi airnya itu lewat pipa terus. Berarti nggak sekedar hanya cukup kebutuhan ya, tapi ada kelebihan. Iya. Oke. Terus untuk menyikapi supaya nggak greedy, Mas Riko? Nah gini, biasanya orang yang belum kaya itu pinginnya itu dapat uang sekali besar. Ya. Anggaplah penghasilannya seseorang sekarang cuma 10 juta. Dia pikirannya tuh pingin judi online dapat 10 M. Setelah itu dia diam aja lea-lea, bener nggak? Ya. Kebanyakan seperti itu. Siapapun orangnya seperti itu. Entah kasusnya beda. Misal ada orang nggak punya uang, terus dia ikut kripto. Tujuannya ikut kripto adalah dia dapat uang sekali besar, udah selesai. Ya kan? Ya. Dan kebanyakan orang seperti itu nggak kaya-kaya. Menghindari penderitaan, mendekati kenikmatan. Nggak kaya-kaya. Karena apa? Ya ada satu orang invest kripto kaya, ada beberapa orang yang lain buahnya nggak kaya. Yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin tidak kaya? Why? Nah ini penting, sesuai dengan definisi keberlimpahan. Ketika si miskin ini ingin kaya, dia itu ingin satu jumlah langsung besar, kemudian dia bisa lea-lea. Biasanya gitu. Dia pingin, misal dia sekarang uangnya cuma 10 juta, dia itu pingin uang dalam jumlah 10 miliar. Dengan anggapan, ya dia cukup perlu menjaga 10 miliar ini, biar nggak habis. Iya kan? Artinya, keinginannya ini tidak keinginan murni, tapi keinginan yang didasari oleh ketakutan akan kehabisan uang. Paham nggak? Ya. Dan yang terjadi ketika kita punya keinginan, tapi ada sponsornya, yang terjadi adalah sponsornya.
Ketika kita takut akan kehabisan uang, terus kita pingin uang banyak, yang terjadi bukan uang banyaknya, tapi uang kita habis. Berarti gini Mas Joko ya, kalau ada keinginan, berarti kan kita nggak punya nih. Misalnya saya pengen handphone iPhone gitu ya, karena saya nggak punya iPhone, jadi saya pengen iPhone. Kalau saya sudah punya iPhone, ya saya nggak ada keinginan lagi. Nah, apakah seperti itu, atau harus bagaimana untuk menyikapi tadi itu, untuk larinya supaya kita nggak terlalu fokus dengan kekurangan kita. Jadi gini, ketika orang kaya ingin lebih kaya, itu atensinya ke kekayaan. Ketika orang tidak kaya, dia ingin kaya, atensinya kemana? Kurang, karena ke kekurangan, karena nggak punya uang saat ini. Berarti solusi termudah adalah disadari keinginannya, kemudian kekurangannya tersadari. Lah yang kaya gimana? Yang kaya bisa, apapun caranya dia akan berhasil. Karena sudah ada di titik nyaman. Yang satunya dia ada di sisi kekurangan nyamannya itu. Yang satunya udah, sponsornya nggak ada. Ya dia ingin kaya, ya dia ingin kaya. Yang satu kan dia ingin kaya karena dia sekarang kekurangan. Yang satu dia ingin kaya ya karena dia sudah kaya. Ya dia tambah kaya. Ya, tinggal nambah. Kaya, yang satunya butuh kaya. Butuh kaya. Ya gagal, pasti kebanyakan gagal. Ya. Untuk ke arah sini Mas Diko. Kan yang sudah kaya kita di skip lah, nggak mau sudah kaya. Ini kita dari yang belum kaya. Dan saya dari bangkrut gitu kan bertahap nih Mas Diko. Tapi tadi yang seperti Mas Diko bilang, pengennya langsung tinggi gitu. Nah, nggak mau dengan prosesnya. Meskipun dengan ada prosesnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kadang mau ke arah sini aja turun lagi. Berarti ujung-ujungnya tetap dasarnya tadi ya, sponsornya melandasi keinginan itu sendiri. Betul. Ya berarti. Ketika sponsornya tersadari, terus sponsornya lenyap, sampean akan naik perlahan, tapi pasti. Sampean tahu kayak kisahnya Rhonda Byrne yang nulis The Secret? Ya. Ya kan? Kisahnya gimana? Kisahnya kan dia gagal, bangkrut ya kalau nggak salah ya. Bangkrut, dia sampai tidur di jalanan kalau nggak salah. Dia tidur di jalanan, bawa koper. Dia kan mengalami malam kegelapan jiwa. Ya. Dia terima total sampai akhirnya pikirannya perlahan-lahan semakin positif, semakin positif, semakin positif, emosinya semakin positif, semakin positif. Baru dia tiba-tiba kaya. Kayaknya pelan, terus lama-lama boom. Berarti dari kemudian berarti nerusin itu ya, diterima apa adanya. Ya itu yang harus kita lakukan. Tapi kebanyakan orang meniru tekniknya Rhonda Byrne. Yang ditiru adalah berpikir positifnya dan berpikir emosi positifnya dan merasakan emosi positif. Padahal pikiran positif dan emosi positif adalah efek, bukan penyebab. Dia adalah efek yang terjadi karena yang negatif sudah diterima saat dia nenteng-nenteng koper di jalanan. Itu yang tidak banyak pahami oleh orang. Tapi kalau orang udah kaya, dia tinggal praktek yang berpikiran positif, selesai. Lebih mudah. Tapi yang miskin gimana? Backfire, snapback. Kita semakin berpikir kaya, semakin kita merasa miskin, tambah miskin. Ada teori yang ini, Mas. Neville Goddard ya. Itu kan kita memaksakan pikiran kita untuk mencapai sesuatu. Sedangkan ujungnya bukan di situ gitu. Ujungnya itu adalah di rasa yang di dalam kan gitu. Kalau misalnya yang terpancar oleh semesta adalah rasa kekurangan, otomatis itu yang terjadi begitu berarti maksudnya. Nah, inti dari ajaran Neville Goddard kan membawa emosi yang ada di masa depan ke masa kini. Masalahnya orang yang punya utang bisa nggak bawa emosi yang lunas utang ke saat ini? Susah. Kecuali dia menyadari emosi ketakutan akan hutang itu. Emosi tidak layak. Baru pelan-pelan ke bawah emosinya jadi lebih baik. Itu lebih mudah daripada sampean harus berusaha membawa yang di depan ke belakang. Ya, jadi kalau teman-teman ya yang gimana sih caranya supaya cepat kaya, berlimpah dan lain sebagainya, pakai teori A, B, C, D dan sebagainya, itu kan supaya cepat kaya pakai LOA lah, pakai apa yang menempatkan sesuatu yang ada di depan untuk mencari di saat ini. Kalau rasanya itu nggak sinkron, ya nggak dapat gitu kan kuncinya berarti Mas Riko. Bukan nggak dapat, tambah parah miskinnya. Tambah parah teman-teman. Snapback kan,
Bisa Iya, lah. iya. Bisa sampean merasa nggak layak. Sampean maksain, oh aku kaya kaya. Semakin sampean afirmasi, semakin sampean merasa miskin. Betul nggak? Oh, oke saya nangkap. Berarti karena ketidakberdayaan itu memaksakan untuk berdaya, padahal ininya nggak disadari tidak berdayanya, gitu ya. Sampean makin merasa nggak berdaya. Udah parah. Parah, snapback. Harusnya sampean lempar koin ke sana, kena muka sendiri.